Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan beberapa trik atau tips bagaimana mempublikasikan eh, karya ilmiah kita dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya, nanti di dalamnya kita akan belajar bersama-sama terkait dengan cara menyusun artikel jurnal. Ini adalah cara membuat artikel jurnal dari lembar kosong. Artinya sebelum ada bahan, ya. Kemudian yang kedua nanti ada bagaimana trik merubah PTK menjadi jurnal ilmiah. Jadi kalau ini yang kedua adalah kita sudah memiliki bahan berupa PTK, kemudian kita konversi dalam bentuk artikel jurnal. Kemudian setelah artikel jurnal itu jadi, bagaimana cara mengupload atau submit artikel jurnal pada OJS atau Open Journal System. Dan nanti di akhir saya sajikan beberapa tutorial pendukung terkait dengan publikasi ilmiah. Nah, langsung saja terkait dengan materi yang pertama, cara menyusun artikel jurnal. Ini kita berawal dari lembar kosong dulu, jika kita belum memiliki bahan. Yang pertama adalah buatlah judul yang unik, faktual, dan spesifik. Ini adalah ciri-ciri judul jurnal atau artikel jurnal. Yang pertama, unik. Artinya unik ini adalah orang membaca judul itu akan penasaran, itu judul yang unik. Ya, tidak ketika di browsing di Google misalnya, ketika Bapak Ibu punya judul, coba masukkan di Google, sudah banyak atau tidak judul itu muncul di Google. Nah, kalau sudah banyak berarti ya kurang unik kan begitu. Nah, kemudian aktual berarti terkait dengan kondisi kekinian. Karena kita sekarang pada kondisi pandemi misalnya, pembelajaran daring, buatlah artikel atau jurnal terkait dengan kondisi itu, misalnya pembelajaran daring menggunakan media apa dan seterusnya. Jangan kemudian ketika kondisi yang aktual sekarang daring, kita membuatnya misalnya menggunakan strategi demonstrasi atau karya wisata atau apa. Nah, itu kan kelihatan sekali kalau sebenarnya PTK itu sudah sekian tahun yang lalu sebelum pandemi. Nah, ini kurang pas. Yang selanjutnya adalah spesifik. Spesifik itu adalah rinci. Judul itu yang baik, yang spesifik tapi mendalam. Bukan yang luas tapi hanya permukaannya saja, tapi spesifik, jelas materinya apa, di kelas berapa, yang diteliti apa, itu jelas. Nah, setelah judul jadi, ya, nah terkait dengan pembuatan judul kemudian PTK, membuat PTK ini kan tidak saya bahas di sini, tapi sudah ada sebenarnya tutorial terkait dengan itu. Misalnya ini terkait dengan pembuatan PTK, membuat judul, ini caranya. Bapak Ibu bisa searching di YouTube dengan judul cara mudah membuat PTK, PTS, PTBK. Di dalamnya diikuti saja itu tahapannya. Ya, ini saya skip. Saya anggap Bapak Ibu sudah memiliki PTK sekarang, kemudian akan dijurnalkan. Nah, kita lanjut. Judul tadi sudah jadi. Cara membuat judul nanti bisa dilihat di tutorial tadi. Setelah jadi, kemudian Bapak Ibu kumpulkan referensi e-jurnal tentang tema itu. Misalnya judulnya penerapan strategi the power of two misalnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kan ada dua variabel, yang pertama the power of two, yang kedua hasil belajar siswa. Maka Bapak Ibu cari referensi terkait dengan itu di Google, tulisi di pencarian e-jurnal strategi the power of two. Nah, di situ muncul banyak e-jurnal, silakan Bapak Ibu download semuanya.
PDF itu di-download. Kemudian yang kedua, searching juga e-jurnal hasil belajar siswa, di-download juga. Jadi ada 2 variabel. Dan itu nanti akan kita jadikan bahan membuat e-jurnal, membuat jurnal itu. Nah, kemudian yang ketiga, pelajari dan analisis sistematik, analisis seluruh e-jurnal tersebut, kutiplah yang dibutuhkan. Tapi jangan sampai plagiasi. Kita mengutip e-jurnal itu, tapi tidak plagiasi. Caranya kita kutip yang dibutuhkan, kita sertakan rujukan, ya, rujukan penulis, kemudian judul dan seterusnya jurnal itu. Supaya tidak plagiasi itu bagaimana? Ada caranya. Yang paling umum adalah memparafrase. Jadi jangan copy paste persis begitu, tapi diparafrase, dikembangkan dengan kalimat kita sendiri. Nah, susunan jurnal itu pada umumnya itu seperti ini. Judul, nama, lembaga, kemudian email. Abstrak di bawahnya, kemudian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini urutan atau sistematika pada umumnya jurnal itu. Nanti kita terapkan bagaimana membuat abstrak, pendahuluan, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita kembangkan, kita masukkan seluruh bahan-bahan dan hasil penelitian kita di dalam sistematika ini, kemudian kita kembangkan dengan analisis penulis sendiri, diskusikan dan publikasikan terakhir. Jadi setelah kita copy paste, misalnya bahan-bahan itu kita parafrase, kita kembangkan, kita analisis dengan bahasa kita sendiri. Nah, supaya tidak terdeteksi plagiasi. Ini ketika kita membuat jurnal dari lembar kosong. Nah, ini mungkin agak sulit dan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Untuk mempermudah adalah yang kedua adalah membuat jurnal atau merubah PTK menjadi artikel jurnal. Ini Bapak Ibu gampang sekali. Jadi PTK yang sudah Bapak Ibu buat, nah itu kan kalau diajukan ke kenaikan pangkat misalnya, itu kan punya angka kredit 4 per bundle PTK. Nah itu sebaiknya setiap PTK itu dibuat artikel jurnal dan dipublikasikan. Ini juga punya angka kredit lain lagi. Jadi ini memiliki 4, jurnalnya juga menjadi tambahan tersendiri, kalau nggak salah sekitar 2, karena ini jurnal nasional ya. Nah, jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita membuat PTK plus membuat jurnal dari bahan yang sama. Nah, langsung saja, ini tidak usah dijelaskan, saya praktekkan langsung ya. Bagaimana membuat PTK, membuat jurnal dari PTK. Misalnya ini, nah ini misalnya PTK-nya ya. Ini PTK yang sudah jadi ya. Saya PTK itu punya banyak sekali, ratusan PTK ini. Karena saya juga menilai PTK. Jadi ini PTK yang sudah jadi. Bagaimana menyusunnya bisa disimak pada tutorial yang tadi. Kemudian ini template yang ada di jurnal Edumedia. Nanti Bapak Ibu diharapkan bisa membuat dari template ini. Ya. Yang pertama kita susun adalah menyesuaikan template-nya. Jadi jangan membuat lembar sendiri, tapi harus membuat dari template-nya langsung. Ini template itu nanti kita download ya di websitenya e-jurnal Edumedia. Ya. Cara membuatnya di PTK itu langsung kita copy saja judulnya ya, seperti ini. Nah, ditempelkan di sini aja. Nah, gini. Kita paste biar tidak rusak template formatnya itu. Jadi cukup kita copy format saja di sini. Nah, seperti ini. Ini kita besarkan. Nah, tinggal kita edit seperti ini.
Nah, judul yang ada di template kita hapus. Nah, kalau menggunakan cara yang seperti ini, kita tidak akan merubah template-nya, baik itu font, kemudian size-nya, dan seterusnya. Ini judul. Kemudian komponen selanjutnya adalah nama penulis. Ini bisa kita tambah begini. Atau namanya langsung, misalnya ya nama saya saja, karena nggak tahu juga ini nama yang lain. Misalnya, nah, kemudian afiliasi ini adalah lembaga Bapak Ibu. Misalnya kalau saya, misalnya guru di SMA N1 Lumajang misalnya. Emailnya diisikan juga emailnya. Dan seterusnya. Nah, jadi caranya ketika membuat jurnal jangan buat di lembar sendiri tapi langsung di template-nya. Nah, abstrak karena di PTK itu kan sudah ada abstrak, tinggal kita copy paste di template itu. Abstrak itu aturannya tidak lebih dari 250 kata. Biasanya standarnya antara 150 sampai 250 kata itu di abstrak. Nah, kalau di template menyarankan harus 2 bahasa, ya kita copy abstrak yang ada di PTK kita, kemudian kita translate saja. Ya, cara mentranslate gampang, tinggal di Google Translate, kemudian kita sesuaikan mana yang kurang tepat, kita perbaiki. Nah, yang paling penting abstrak itu harus meliputi tujuan, ya, kemudian metode dan hasil, minimal itu. Ada tujuan penelitiannya, ada metode yang digunakan, kemudian hasil penelitiannya apa atau kesimpulannya. Ini diringkas dalam 250 kata maksimal. Kemudian kata kuncinya kita di PTK juga ada kata kunci, tinggal kita pindah di jurnal. Kata kunci itu minimal 3, maksimal 7 kata. Kemudian pendahuluan, kita lihat di PTK-nya, pendahuluan. Nah, pendahuluan di artikel jurnal ya tidak ada subbab atau poin per poin, tidak ada A, B dan seterusnya, tidak ada, langsung seperti ini pendahuluan. Itu kita ambil dari latar belakang PTK, tinggal kita pindah di jurnal. Tapi bahasa-bahasa yang sekiranya misalnya akan diteliti dan seterusnya itu kita rubah karena ini adalah berupa laporan. Jurnal itu melaporkan hasil penelitian kita. Bahasa akan itu kita rubah menjadi yang telah kita teliti, misalnya seperti itu. Nah, kalau cara pengutipan dan seterusnya disesuaikan dengan ketentuan dari pihak e-jurnal. Kalau menggunakan e-note, ya menggunakan e-note. Kalau diminta menggunakan footnote, ya harus footnote semua dalam pengutipan seperti ini misalnya. Jadi tidak boleh di dalam artikel jurnal itu gabungan, ada e-note, ada footnote. Ini e-note. Ada juga kemarin saya ngecek itu ada campuran, ada e-note seperti ini, di bawah juga ada footnote, itu kurang tepat. Nah, latar belakang atau pendahuluan sudah selesai, baru langsung metode penelitian. Memang di jurnal itu tidak ada kajian pustaka atau kajian teori. Ya. Kalau di laporan PTK kan bab 2 itu kajian teori. Kalau di jurnal boleh kita memasukkan kajian teori, ya. Itu di latar belakang, di pendahuluan. Di pendahuluan itu boleh kita masukkan kajian teori, tapi singkat-singkatnya saja, poin-poinnya saja. Ini kita skip kajian teori, baru ke bab 3, berarti langsung metode. Metode yang kita masukkan di dalam artikel jurnal nanti tidak semuanya kita copy karena ini banyak sekali. Jadi cukup poin per poin. Jadi metode penelitian di artikel jurnal itu sekitar 2 atau 3 paragraf cukup. Tidak perlu dibuatkan sub-sub seperti ini, desain penelitian, langkah-langkah penelitian tidak perlu, cukup paragraf. Jadi desain penelitian jadikan 1 paragraf misalnya.
kemudian tempat dan subjek satu paragraf, atau digabung tempat, subjek, metode pengumpulan, dan analisis ini jadikan satu paragraf. Jadi 2 paragraf saja cukup kalau di metode penelitian, tidak perlu di copy paste seluruhnya. Itu. Nah, kemudian hasil penelitian ini juga begitu. Tinggal kita pindah di bab 4 ke hasil penelitian dan pembahasan. Cuma nanti kita ringkas, bahasanya kita ringkas. Yang sekiranya terlalu panjang lebar itu tidak perlu kita sampaikan. Yang penting hasil penelitiannya ketemu, ringkasannya ketemu. Yang paling penting itu hasil penelitian itu kan paparan datanya ini. Nah, misalnya angka-angkanya, ya, prosentasenya, grafik, itu yang paling penting dimasukkan di dalam artikel jurnal seperti ini. Kemudian juga pembahasan. Pembahasan ini seluruhnya dipindah ke jurnal seluruhnya. Kalau pembahasan ini penting. Ini karena singkat ya dimasukkan semua. Tapi kalau laporan PTK-nya Bapak Ibu sangat tebal ya diringkas sekali. Karena artikel jurnal ini ya kalau dimasukkan semua bisa sampai 20 atau 25 halaman. Padahal di artikel jurnal itu maksimal itu sekitar 8.000 kata. 8.000 kata itu maksimal. Standarnya ya antara 5.000 sampai 7.000 kata. Berarti sekitar 15 dan maksimal 20 halaman. Itu artikel jurnal. Ketika melebihi ya diringkas saja. Kemudian di bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ini tinggal kita pindah saja dari bab 5 ke artikel jurnal. Karena kesimpulan dan saran ini kan sedikit. Cukup kita pindah, jadikan paragraf ya. Kalau di jurnal itu hindari banyak poin, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dihindari. Kalau model seperti ini tinggal digabung saja, dijadikan paragraf. Misalnya, saran perlu dipertimbangkan dalam kurung 1, koma dalam kurung 2, dijadikan paragraf seperti itu. Nah, kemudian daftar pustaka, tinggal kita copy paste di daftar pustaka sini. Ini menggunakan innote ya, menggunakan innote. Jadi daftar pustakanya seperti ini. Kalau menggunakan footnote, tahunnya ini ada di belakang. Dan seterusnya seperti itu. Ringkas kalau yang sudah jadi ya tadi ini laporan PTK-nya, ini jadi jurnalnya. Jadi ini laporan PTK-nya tadi, yang sudah dijadikan artikel jurnal seperti ini jadinya. Ini saya ambil dari PTK yang tadi. Misalnya seperti ini jadinya. Nah, abstrak ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian kata kunci, pendahuluan seperti ini, ya. Kemudian kalau memasukkan kajian teori boleh di sini. Ini kajian teori ini. Ini masuk kategori kajian teori hanya sedikit, hanya sekitar 3 paragraf. Yang ini kajian teori variabel kedua. Yang penting kajian teori itu memasukkan variabel pertama dan memasukkan variabel kedua. Kemudian metodenya tidak panjang, hanya sekitar 2 paragraf. Nah, seperti ini nih metodenya. Kemudian hasil penelitiannya seperti ini tadi. Dipersingkat. Nah, seperti ini. Nanti saya share ini contoh dan hasil yang sudah kita buat tadi. Itu cara membuat artikel jurnal dari bahan PTK. Nah, artikel yang sudah jadi tadi, tahap selanjutnya adalah kita publikasikan dalam atau melalui OJS, Open Journal System ya, yaitu Edumedia. Ya. Nah, sebelum kita submit atau publish, kita perhatikan dulu. Yang pertama, sudah sesuaikah artikel kita dengan template di e-jurnal itu?
Yang kedua, temanya sudah sesuai atau tidak, ya. Karena Edumedia ini yang penting pendidikan itu masih masuk kategori scope and fokus and scope di jurnal itu. Kemudian cek plagiasi sebaiknya maksimal 30%, ya. Ini kalau jurnal yang sudah jalan lama itu ini diperhatikan sekali. Masuk dicek kok melebihi 30% langsung ditolak. Biasanya seperti itu. Nah, karena mungkin Edumedia ini masih baru, biasanya masih ada kelonggaran melebihi 30%. Tolong diperbaiki atau seperti apa. Kemudian perhatikan pedoman penulisan dan pengutipan di e-jurnal. Nanti di akhir juga saya sertakan bagaimana cara mengutip yang benar dan cara membuat kutipan itu, menulis kutipan itu. Nah, setelah artikel jadi dan sesuai dengan ketentuan ini, maka buka website e-jurnal. Dalam hal ini adalah edumedia.klikmedia.co, ya. Nanti registrasi, kemudian login, upload. Oke, langsung kita praktekkan saja. Nah, misalnya Edumedia. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka ini. Alamat ini edumedia.klikmedia.co. Nah, setelah membuka tampilan e-jurnal ini, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah klik registrasi. Nah, setelah registrasi baru kita isi given name, nama depannya misalnya, kemudian nama belakang kita isi, lembaga misalnya Winhas Jember karena saya di Winhas Jember. Kemudian negara, country negara, ya, kita pilih Indonesia. Oke. Kemudian email, kasih email yang anu aja ya, Fauzi, misalnya Imron Fauzi. .iainjember.ac.id. Username ini sebaiknya gabungan antara huruf dan angka, misalnya Fauzi 87, karena biasanya kalau huruf saja itu untuk login gagal, jadi huruf dan angka. Passwordnya terserah Bapak Ibu. Kemudian ini ulangi password. Nah, untuk 3 pilihan ini kita centang semua. Kemudian kita langsung klik registrasi. Ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sudah masuk pada dashboard e-jurnal ini. Kita pilih langsung make a new submission. Kita membuat pengajuan baru. Jurnal kan sudah kita siapkan tadi. Baru kita isi metadata jurnal kita. Ini kan sudah masuk ke dashboard kita. Kita centang semuanya di sini. Nah, kemudian ini boleh kita isi, boleh tidak. Ini adalah pesan atau komentar untuk editor, tim editor di jurnal itu. Kemudian ini kita klik semua. Misalnya, kemudian kita klik save and continue. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupload jurnal, mengupload file jurnal kita. Kita klik di sini, upload file. Nah, file yang diupload ini sebaiknya file yang Word, ya, file Word, jangan PDF karena nanti masih di review. Misalnya ini kita upload,
Ya, kemudian kita pilih ini artikel teks ya. Kemudian kita klik save and continue. Nah, baru tahap ketiga adalah mengisi metadata. Judulnya apa? Kita buka misalnya tadi apa ya? Jadi sebentar. Kita cari filenya tadi. Nah, ini kita buka jurnal kita. Tadi kayak suruh ngisi judul. Ya, kita isi judul. Nah, di sini kita paste di sini, kemudian subtitle ini kita kosongi, kemudian abstraknya. Kita copy abstrak yang ada di sini. Ya. Kita copy. Kita paste di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya wajib kita isi adalah kata kunci. Kata kunci ini jangan di copy paste semuanya, tapi di copy satu persatu. Kata kunci ini kan banyak, ada hasil belajar. Ya, kita paste di sini hasil belajar. Untuk memisahkan itu kita ketik koma, ya, bukan spasi tapi koma. Begitu juga misalnya Vicky, kita copy di sini, kita klik koma. Kemudian makanan halal dan haram, kita paste, kita koma. Kemudian nah seperti ini. Baru kita klik save and continue. Nah, ini adalah konfirmasi apakah sudah benar. Kita klik finish. Kita klik OK. Nah, maka jurnal kita siap untuk di-review dan diterbitkan. Seperti itu tahapan mengupload atau submit jurnal pada e-jurnal Edumedia. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan. Ya, caranya gampang sekali. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mengupload, alangkah baiknya kalau kita memiliki kontak pihak editor jurnal, kita sampaikan saja sudah kita submit artikelnya, siap untuk direview dan dipublikasikan. Tahap selanjutnya adalah ya kalau ada revisi ya direvisi, kalau tidak ada ya alhamdulillah kita tinggal nunggu publikasi artikel jurnal itu. Nah, ini beberapa tutorial nanti saya share, bisa Bapak Ibu simak detailnya terkait dengan cara menyusun artikel jurnal, cara mengupload artikel jurnal, tips jitu tembus jurnal yang bereputasi, ini jurnal-jurnal Sinta atau Scopus, ini tipsnya. Kemudian cara membuat kutipan tadi itu, ya, cara membuat abstrak, cara merubah KTI dan seterusnya, banyak sekali. Bisa Bapak Ibu simak satu persatu pada link yang sudah saya sediakan. Mungkin cukup itu saja, nanti dilanjutkan pada sesi diskusi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator.
Pak Imron, terima kasih. Ini Mbak Ut kayaknya jaringannya terputus. Bapak Ibu, saya gantikan Mbak Ut sementara. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan. Paparan dari Bapak Dr. Imron Fauzi tadi sudah panjang lebar mengenai submit jurnal ke jurnal Edumedia. Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mic, bisa mengetikkan di kolom chat. Untuk materi nanti akan saya share di grup Bapak Ibu. Kemarin Pak Imron Fauzi sudah share materi ke saya, tinggal saya share saja. Sudah saya taruh di draft untuk disatukan, berikut nanti laporan kegiatan. Sehingga Bapak Ibu yang tuntas di kegiatan ini bukan hanya dapat sertifikat, sekaligus juga laporannya. Laporan kegiatannya, sehingga untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu bisa langsung selesai gitu ya, bisa langsung selesai seluruhnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Saya Pak, boleh izin bertanya Pak? Sebentar, saya satu-satu ya. Yang pertama Bapak Amiruddin. Silakan Pak Amiruddin. Oke, terima kasih Pak. Sangat menarik dari materinya. Yang saya ingin tanyakan yaitu masalah bagaimana kita mengutip untuk menghindari plagiasi, mengutip dari jurnal, baik itu pernyataan atau pendapat atau teori, dan kita terhindar dari plagiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengutip agar terhindar dari plagiasi. Baik, yang kedua Ibu Rismar, silakan Bu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak mau bertanya, makasih materinya cukup menarik sekali. Saya langsung bohongan Pak ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi apakah saya tidak mendengar atau saya pas lagi berjalan ke dapur, jadi sambil ke dapur bagaimana dengan sistem penulisan abstraknya Pak di jurnal itu? Apakah yang kita ini apakah dalam bahasa Indonesia atau kita translate ke dalam bahasa Inggris? Yang kedua, adakah batasan minimum referensi yang kita masukkan ke dalam jurnal, bukan yang di PPK-nya atau bukan yang yang sudah dalam jurnal ya Pak ya? Kemudian bagaimana sistem pengutipan, melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, sistemnya Pak, sistem cara kita menulis di referensi jika kita itu referensinya mengambil dari referensi online, misalkan jurnal online atau Garuda Portal kayak gitu ya Pak ya, yang kita cara penulisannya, teknis penulisannya yang benar gitu. Misalkan kasih contoh, saya ngambilnya misalkan di jurnal EduLite umpamakan gitu ya Pak ya. Nah, apakah saya browsing tanggalnya, tahunnya, jamnya kita tuliskan di referensi itu atau bagaimana? Terima kasih Pak ya. 3 pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Rismar. Mohon diulang Bu, pertanyaan yang kedua apa tadi Bu ya? Yang pertama bahasa abstrak yang digunakan bahasa apa? Yang kedua apa Bu? Yang kedua jumlah minimal referensi yang kita masukkan jumlah ke referensi. dalam minimal. Terima kasih Pak. Baik, kita cukupkan 2 penanya dulu, nanti jika diperlukan bisa ditambah. Saya ulangi lagi untuk pertanyaan dari Bapak Amiruddin tadi, Pak Dr. Imron. Yang pertama, bagaimana cara pengutipan agar terhindar dari plagiasi? Ini mungkin bukan hanya jadi problem Pak Amiruddin, tapi problem saya dan teman-teman seluruhnya. Kemudian yang kedua, bahasa apa yang digunakan di abstrak, apakah bahasa Inggris atau bahasa yang lain? Ini pertanyaan dari Bu Rismar. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Rismar adalah berapa jumlah batasan minimal referensi yang harus ada di jurnal. Dan yang terakhir pertanyaan Bu Rismar, bagaimana cara menulis referensi dari sumber daring. Silahkan Pak Dr. Imron. Oke, terima kasih Pak Muiz. Saya jawab dari pertanyaan pertama Pak Amiruddin, bagaimana untuk menghindari plagiasi ya. Kita ya, ukuran plagiasi atau tidak sekarang penentunya bukan orang ya. Karena cek Turnitin. Jadi tidak ada toleransi di situ ketika terdeteksi Turnitin. Ada 4 cara Pak Amiruddin dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, cara yang paling umum adalah memparafrase ya. Kita boleh copy paste dulu, kemudian kita memparafrase. Parafrase itu kita mengganti kata dan kalimat ya dengan kata lain tapi maknanya sama.
Artinya kita di situ harus berusaha mencari sinonimnya. Sinonim, misalnya saya memiliki buku ya yang banyak misalnya. Kita ganti yang paling mudah, saya ganti aku misalnya. Memiliki, mempunyai, buku misalnya diganti kitab. Banyak misalnya yang tak terbatas dan seterusnya. Itu yang paling mudah adalah kita memparafrase, mengganti dengan kalimat lain tapi maknanya sama. Tapi kita kesulitan ketika satu persatu. Jadi alangkah baiknya ya kita membuat paragraf sendiri. Tapi maknanya sama. Itu yang pertama, Pak Melvin. Nah, yang kedua adalah kita mengutip jurnal atau referensi berbahasa Inggris ya. Kita masukkan ke translate, jadilah bahasa Indonesia. Hasil bahasa Indonesia itulah yang kita masukkan di dalam jurnal kita. Itu aman, itu 0% ketika dideteksi plagiasi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, itu ya minimal kita ngutipnya ya. Kalau kalimat langsung itu jangan banyak. Dan kita beri tanda kutip di awal dan di belakang kutipan itu. Tapi tidak banyak. Misalnya pengertian pendidikan adalah memanusiakan manusia, titik. Satu kalimat itu kita beri tanda kutip. Itu masih ditoleransi ya. Kemudian yang tidak bisa kita rubah kan hanya ayat, hadis, bunyi kebijakan ya. Karena itu tidak bisa kita rubah, tapi ketika dicek plagiasi atau kita cek Turnitin itu pun masih dianggap plagiasi. Padahal ayat loh ya, ayat hadis itu masih dianggap plagiasi. Artinya ketika kita mengutip ayat di dalam jurnal tidak perlu kita sampaikan isi lengkapnya. Misalnya lebih detailnya silakan dibaca pada surat ini ayat kesekian, titik sudah. Itu untuk mengurangi cek plagiasi. Berarti ada 4 cara ya Pak Amiruddin. Nanti detailnya atau prakteknya bisa disimak pada tutorial pedoman tadi itu, yang pendukung tadi itu ada judul 4 cara menghindari plagiasi. Bapak Ibu bisa searching juga di YouTube, bisa itu. Dan itu saya praktekkan bagaimana memparafrase, bagaimana dan seterusnya. Itu yang pertama pertanyaannya Pak Amiruddin. Nah, yang kedua pertanyaan dari Bu Risma. Yang pertama tadi membuat abstrak ya. Abstrak itu singkat, maksimal 250 kata, tapi meliputi semuanya. Ada tujuan, ada metode, ada hasil penelitian atau kesimpulan. Dan di dalam abstrak yang ditentukan oleh pihak Edomedia ya, dan saya mintakan itu template-nya, mana template-nya biar saya sesuaikan. Di situ tertuang harus menggunakan 2 bahasa. Jadi di abstrak awal itu bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya adalah bahasa Inggrisnya. Memang sekarang pada umumnya e-jurnal itu menggunakan 2 bahasa. Karena yang mengutip atau yang mengakses itu tidak hanya di Indonesia saja. Itu nanti kalau untuk akreditasi e-jurnal itu dapat poin-poin lebih lah dari situ. Yang kedua, berapa persentase minimal rujukan yang ada di dalam e-jurnal. Jadi gini Ibu Risma dan Bapak Ibu sekalian, e-jurnal itu semakin banyak rujukan semakin baik ya. Kadang kita kan membuat karya ilmiah itu rujukannya misalnya sampai 3 paragraf hanya 1 rujukan. Itu kurang baik sebenarnya. Minimal paling tidak itu 1 paragraf, setiap 1 paragraf itu ada rujukannya. Jadi gitu. Setiap paragraf ada rujukannya. Malah kalau saya membuat e-jurnal itu, membuat artikel jurnal itu, 1 paragraf itu bisa sampai 3-4 referensi. Berarti setiap kalimat ada referensinya, itu yang paling baik. Jadi lebih banyak referensi, lebih baik. Yang perlu ditekankan Ibu Risma dan kawan-kawan, itu adalah prosentase rujukan e-jurnal itu berupa apa? Jadi gini, ketika kita mengupload
artikel pada jurnal yang bereputasi itu diprioritaskan 80% kutipannya itu berasal dari jurnal juga, bukan dari buku. Jadi gitu. Karena jurnal itu adalah sebagai penyempurna jurnal-jurnal sebelumnya. Oleh karena itu, kita perbanyak saja kutipan e-jurnal berupa e-jurnal. Bukan buku-buku, apalagi buku-buku tahun alif lah, tahun yang sangat lama itu kurang tepat. Itu yang penting Ibu Risma. Tapi bukan berapa banyak kutipan, semakin banyak semakin baik. Saya sarankan setiap paragraf harus ada kutipannya, Bu Risma. Dan yang ketiga adalah apa tadi, Pak Muiz? Mohon maaf. Apa lagi? Teknis penulisan nggih. online, Pak. Nggih, teknik penulisan detailnya nanti bisa disimak ya di cara pengutipan itu, cara menulis kutipan itu nanti ada di tutorial itu. Gini, saya kasih contoh saja. Ketika kita merujuk jurnal ya, kita download kan jurnal itu PDF ya. Cara nulisnya kan kalau kita menggunakan InNote kan cukup nama akhir, tahun, dan halaman kalau di body text-nya. Kalau di daftar pustakanya ditulis lengkap. Jadi nama akhir misalnya Risma Tanjung, di balik Tanjung, Risma, kemudian tanda petik, judulnya apa, terus dalam jurnal apa. Nah, judul tulisan judul kalau kita merujuk jurnal itu bukan miring, tidak sama dengan kita merujuk buku, tapi tanda kutip. Misalnya Risma Tanjung, Risma, tanda kutip pendidikan di SD dalam jurnal Edu Media. Lah, kata jurnal Edu Media itu miring, ya. Kemudian koma, vol 1, nomor 1, 2021, halaman berapa. Itu penulisannya, Bu Risma. Oh. Itu kalau dari jurnal. Kalau kita ngutipnya, maaf Pak, bentar, menjelaskan sebentar kok. Adok, itu apa namanya judul dan jurnal itu dimasukkan? Bukan nama judul, misalkan kayak Edu Media. Nah, misalkan judul jurnalnya itu kita tulis ya? Iya, judul iya. artikelnya. Kan gini, Ibu Risma kan misalnya ya, Ibu Risma nulis jurnal di Edu Media kan. Judulnya misalnya pendidikan PAI di SMA misalnya ya. Itu kita tulis. Yang kita tulis adalah judul di dalam jurnal itu. Jurnal itu. Nah, oh ya. Nah, ya. Tapi diberi tanda kutip. Oh begitu. Dalam jurnal Edu Media. Jadi begitu. Edu Media. Oh begitu Pak. Ya. Baru paham. vol berapa? Vol, nomor, tahun, koma, halaman. Jadi gitu. Oh ya. Itu kalau ngambilnya di jurnal. Kalau tanggal dan tahun kita searchingnya nggak usah ya, Dok? Nah, kalau tanggal kita searching, kita akses, itu kalau kita mengutip artikel bebas, ya misalnya data tentang misalnya nilai UN, kan itu kita ngambilnya dari websitenya Kemendikbud ya, misalnya ya. Iya betul. Di situ kan ada artikel. Nah, cara nulisnya, siapa penulis artikel itu kita tulis, misalnya Bapak Yunus, terus judulnya apa? Perkembangan nilai UN, ya. Itu miring. Itu tanda kutip dalam dalam websitenya itu tadi. Kita copy websitenya. Kita copy website kemendikbud.go.id dan seterusnya, baru diakses tanggal berapa. Jadi gitu. Oh, begitu. Ya. Yang ada akses itu ketika kita mengutip artikel dalam website. Jadi gitu ya, bukan jurnal. Iya. Nanti detailnya ada Ibu, itu di pedoman itu sudah saya jelaskan bagaimana mengutip kitab, Quran, buku, web e-jurnal, kemudian sampai bagaimana mengutip website itu ada. Koran bahkan juga ada. Oh, ya. Aduh, paham saya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Muiz. Ya, terima kasih Pak Dokter. Bapak Ibu, ini
Pak Dokter, saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada dari Budin Rahma, beliau ini pengawas di Kemenak Kota Surabaya. Tadi yang diupload kan judul, abstrak, dan kata kunci. Nah, untuk selebihnya bagaimana? Itu pertanyaan dari Budin Rahma. Kemudian dari Bapak Muhammad Nur Rahman, tolong pencerahannya Pak Dokter, kita juga ingin ikut maju bersama. Satu, bagaimana kita menentukan judul itu agar unik? Ini kayaknya menjadi problem teman-teman ya, dan berulang kali ditanyakan di pelatihan-pelatihan kita. Karena unik itu banyak versi dan banyak pengertian. Bagaimana pengambilan literatur pengutipan di jurnal yang lain agar baik dan sopan? Ini sudah disebutkan yang tadi. Jadi pertanyaan Pak Nur Rahman, cara membuat judul yang unik. Kemudian dari Pak Eko Swandi, mohon pencerahan. Dari beberapa kali melakukan pengumpulan data dan angket atau wawancara, terkadang ada sampel atau responden yang malah enggan memberikan tanggapan. Angket tidak dijawab, wawancara gagal. Padahal saat survei diketahui banyak orang yang bisa dijadikan sampel. Tapi saat dilakukan pengumpulan data malah menghilang. Bagaimana cara mengatasi yang demikian? Silakan Pak Imron. Dari yang pertama Pak Muiz, dari yang pertama. Apa wis tadi? Dari Pak Muiz. Budin Rahma tadi. Ya, yang diupload di OJS tadi kan judul, abstrak, dan kata kunci. Selebihnya bagaimana? Memang yang kita tulis di metadata artikel itu judul, abstrak, dan kata kunci. Kenapa? Karena itu nanti yang muncul di e-jurnal, di website e-jurnal kan hanya judul, abstrak, dan kata kunci. Kemudian nanti di bawahnya ada download PDF. Nah, download PDF itulah kita tempat artikel kita yang lengkap. Orang akan membaca, oh ini judulnya ini, abstraknya ini. Ingin membaca lengkapnya, bisa diklik di PDF-nya. Nah, di bagian sebelumnya tadi kan kita sudah mengupload file artikel kita yang sudah lengkap. Jadi begitu memang seluruh OJS memang metadatanya itu hanya judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci. Memang seperti itu, Ibu. Apa tadi? Okay. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, Pak Muiz, mohon maaf. Yang kedua. Sebentar, pertanyaan yang kedua dari Bapak Muhammad Nur Rahman tadi, membuat judul yang unik bagaimana? Nah, membuat judul yang unik. Ini memang ya judul, kalau andai kan judul buku, bebas. Enak, judul buku itu bebas. Buat yang unik itu kan yang kontroversi, yang sekarang lagi booming, kemudian yang orang bikin penasaran itu kalau judul buku itu bebas. Dalam membuat judul di artikel itu unik tapi ada aturannya ya. Harus ada variabel, 2 variabelnya. Jadi begini, minimal kita spesifikkan dulu. Misalnya kita membuat kompetensi guru PAI dalam pembelajaran PAI di mana, misalnya begitu. Itu kurang unik. Karena apa? Kompetensi guru itu kan masih banyak. Ada kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, sosial. Itu masih bisa kita rinci lagi. Lebih baik kita fokuskan kompetensi misalnya ya, kompetensi pedagogi misalnya. Dalam pembelajaran PAI itu tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu yang mana yang dimaksud pembelajaran PAI itu. Apa materinya, apa kurikulumnya, apa evaluasinya, atau medianya, apa strateginya. Banyak sekali. Kita pertama menspesifikkan judul dulu ya. Setelah menspesifikkan, kita pilih yang paling rinci, baru kita unik itu ya kalau bisa jangan dibuat-buat ya, harus sesuai dengan konteks Bapak Ibu. Kadang kita membuat judul bahasanya terlalu ilmiah, seakan-akan biar judulnya bagus, ternyata malah tidak paham apa maknanya itu. Kadang itu saya sendiri sering mereview jurnal, itu judulnya kadang unik dan bagus, bahasanya itu bagus. Misalnya resistensi kurikulum PAI, misalnya dalam apa begitu ya. Coba apa resistensi? Resistensi itu kan pertentangan. Masa ada pertentangan kurikulum? Kan malah lucu akhirnya.
Jadi kita jangan terpatok pada kata-kata ilmiah yang terlalu rumit. Ternyata keunikan itu ya paling mudahnya cari keunikan di lembaga jenengan. Misalnya tadi itu kita fokuskan dulu lembaganya yang mau kita teliti ya, misalnya di SMA N Lumajang. Ketemu lokasinya itu. Kemudian kita spesifikkan apa keunikan di sekolah itu ketimbang di sekolah yang lain yang tidak ada di sekolah yang lain. Misalnya pembiasaan terapi zikir misalnya ya. Di sekolah lain tidak ada misalnya terapi zikir untuk menangani kenakalan siswa misalnya begitu ya. Kan kenakalan siswa sudah dihukum, diberikan sanksi apa. Ini disuruh terapi zikir misalnya. Itu kan unik. Nah, yang seperti itu yang bisa dijadikan judul. Jadi tahap pertama tentu paling gampang ya, tentukan lokasinya dulu. Baru cari apa keunikan di lokasi itu, di lembaga itu yang tidak ada di lembaga yang lain. Bisa pembiasaan, bisa kurikulumnya, bisa strateginya, bisa materinya, atau bisa yang lain misalnya. Guru PAI di lembaga A ini harus punya sertifikat tahfidz misalnya. Lah itu kan unik, tidak ada di lembaga yang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa dijadikan yang membuat judul unik. Ya, yang kedua yang saya sampaikan tadi, setelah jadi judul masukkan di Google, sudah ada atau tidak. Kalau sudah banyak ya tidak unik namanya. Google itu sebenarnya membantu kita untuk mencari judul itu sudah pasaran atau tidak. Jadi gitu. Kalau ada ya kita modifikasi lagi gitu loh. Itu Pak Wes dan kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Masalah survei tadi. Okay. Dan survei. Bapak Ibu yang melakukan penelitian kuantitatif berupa angket ya, kan ini problem peneliti yang kadang bingung. Misalnya kita membagi angket pada 50 sampel misalnya ya. Kemudian pasti ada yang tidak mengumpulkan itu pasti. Saya sering melakukan itu. Pasti ada yang tidak mengumpulkan. Kemudian kita bingung loh, sampelnya 50, ternyata yang terkumpul hanya 45. Sedangkan di laporan penelitian sudah tertulis 50. Bagaimana? Nah, ketika kita itu mengisi data 50 berarti kita bohong. Ya. Kalau yang mengisi hanya yang menyerahkan angket atau survei itu hanya 45, ya disampaikan 45. Yang 5 tidak menjadi pembagi, tapi dicoret. Jadi gitu loh. Misalnya ya, gak usah survei misalnya, gak usah survei. Paling gampang lah di kelas. Kita mencari persentase ketuntasan. Ada siswa yang tidak masuk, 1 misalnya. Ada 10 siswa ya di kelas itu, 1 yang tidak masuk. Kemudian kita totalkan nilainya, kemudian kita bagi berapa? Bukan kita bagi 10, tapi kita bagi 9, karena 1 tidak masuk. Nah, kalau kita bagi 10 ya nilainya kurang. Rata-ratanya kan menjadi kurang akhirnya. Nah, kalau angketnya dengan ada yang tidak ngisi, ya sampaikan tidak ngisi, tidak usah ditulis, hanya dicoret. Bukan diberi skor 0, bukan, tapi dicoret. Nah, saya seringkali menguji skripsi itu gampang. Ini data ini palsu atau asli. Saya lihat sampelnya kok 50. Survei pertama terisi semua 50, survei kedua 50. Nah, ini pasti bohongan. Karena nggak mungkin anak kita beri survei 50 pasti ngisi semua, itu hampir tidak mungkin. Pasti ada yang tidak ngisi atau tidak mengumpulkan angketnya, itu pasti ada. Nah, kalau kita menyampaikan apa adanya, sampaikan aja. Kemudian kadang yang bikin peneliti bingung juga, ketika sudah kita masukkan ke SPSS misalnya ya, kita skor. Nah, hasilnya tidak ada pengaruh misalnya ya. Loh, ini kok hasilnya tidak ada pengaruh, bingung ini peneliti. Kadang peneliti itu ngarang akhirnya, skornya dikarang sampai ada pengaruh. Nah, ini juga tidak baik juga, perlu dihindari karena data itu harus valid. Kalau tidak ada pengaruh, sampaikan tidak ada pengaruh, baru dideskripsikan secara
kualitatif. Kenapa kok tidak ada pengaruh? Sebenarnya penelitian kuantitatif itu malah bagus ketika hasilnya tidak seperti hipotesis. Hipotesis kan ada pengaruh A terhadap B, itu kan teorinya, hipotesisnya. Ketika diuji, ternyata nggak ada pengaruh. Nah, itu sebenarnya malah menarik, dikaji seharusnya. Jenengan sebagai peneliti malah bisa mengkritik hipotesis. Nah, bukan malah bingung, waduh kok nggak ada pengaruh, saya karang sudah. Nah, itu yang kurang tepat sebenarnya. Gitu Bapak Ibu nggih. Monggo. Saya kembalikan kepada Pak Muiz. Terima kasih. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya langsung? Sebelum bertanya, link absensi sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung mengisi dengan mengklik. Masih ada Bapak Ibu? Saya Pak. Silakan Bu Karjawati, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Clinton, tadi dijelaskan tentang merubah PTK dalam artikel, dalam jurnal, untuk jurnal. Ini yang saya mau tanyakan, kalau untuk artikel ke dalam jurnal itu gimana Pak, supaya bisa diterima di majalah Edupedia. Ini kaitannya dengan banyak, apakah ada aturannya untuk artikel itu, misalkan berapa banyaknya kata, kemudian apa dalam artikel itu perlu ada sub-subbabnya juga, itu termasuk bahasanya. Mungkin kalau di PTK kan bahasanya lebih ilmiah, tapi kalau di artikel mungkin lebih santai Pak bahasa. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan gaya selingkuh Pak. Di majalah Edupedia itu menggunakan gaya selingkuh apa? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan langsung Pak Imron. Terima kasih. Yang saya contohkan tadi Ibu Karjawati ya, yang saya contohkan di awal tadi itu memang saya dari template dari Edumedia. Mungkin nanti sebelum di-upload, dibuat contoh paten, nanti mungkin ada pengembangan dan penjelasan. Yang pasti begini Ibu, jurnal itu akan diterima jika sesuai dengan template yang sudah ditetapkan oleh pihak jurnal. Di dalam template itu ada fontnya berapa, size-nya berapa, cara mengutipnya seperti apa. Pada umumnya jurnal itu menggunakan APA ya, cara pengutipan APA. Menggunakan EndNote, nah bahasa lainnya EndNote. Kemudian jumlah kata di dalam jurnal itu maksimal 8.000 kata, Bu. Itu jurnal pada umumnya di mana-mana itu seperti itu. 5.000 sampai 8.000 kata. Tapi saran saya sebaiknya sekitar 6.000 sampai 7.000 saja. Atau kalau dibuat halaman A4 itu sekitar 15 sampai 20 lembar maksimal. Itu sudah satu spasi ya. Kalau fontnya ya, kalau yang di template tadi pakai Times New Roman ya. Kemudian bagaimana detailnya, gaya selingkung itu ya template itu gaya selingkung Bu, cara penulisan. Nah, kemudian yang perlu saya klarifikasi di sini, ketika di PTK kita asumsikan bahasanya kaku ilmiah. Ketika di artikel jurnal santai, bukan seperti itu. Yang santai itu artikel bebas. Artikel seperti koran, majalah, itu artikel bebas namanya. Itu bahasanya santai, tanpa rujukan pun tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam artikel jurnal, itu sama dengan bahasa karya ilmiah pada umumnya. Malah lebih ketat di artikel jurnal. Ya, bukan santai. Bukan misalnya suatu pagi saya menemukan ini, bukan seperti itu. Tidak ada bahasa saya, aku, kamu, tidak ada. Ya penulis. Jadi konsisten itu di dalam artikel jurnal gunakan bahasa penulis. Kalau di PTK kan biasanya peneliti. Nah, ini. Kemudian bahasa peneliti akan menggunakan metode kuantitatif misalnya. Di jurnal tidak boleh.
penulis menggunakan atau telah menggunakan metode ini. Jadi melaporkan, bukan yang akan dilakukan. Jadi itu Ibu nggih. Intinya nanti akan disediakan di dalam website Edumedia itu template-nya dan ketentuannya seperti apa. Jadi bukan Bapak Ibu membuat ketentuan sendiri, mungkin dari kampusnya masing-masing. Ini yang benar dari kampus saya, itu malah keliru. Yang benar supaya diterima harus sesuai dengan ketentuan di jurnal Edumedia itu. Itu nggih, Ibu Karjawati. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan link absensi sudah di-share di chatroom, kemudian materi sudah saya share di grup WA, kemudian template sebagaimana yang dicontohkan Pak Dr. Imron tadi juga sudah saya share di grup WA. Bapak Ibu sudah bisa mulai menulis sesuai dengan petunjuk yang diberikan atau paparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Imron Fauzi. Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan lagi di grup WA, ya di grup WA. Di grup itu ada saya, nanti insya Allah bisa meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Imron Fauzi. Sekali lagi kepada Pak Dr. Imron saya sampaikan banyak terima kasih atas paparan materi hari ini. Mungkin ada closing statement Pak Dr. Terima kasih untuk saran atau kata-kata terakhir ya yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Intinya jangan menganggap sulit dalam membuat karya ilmiah dan publikasi ilmiah ya. Semuanya itu sebenarnya mudah ketika kita memahami terkait bagaimana trik dan tips dalam penyusunan KTI dan publikasi. Kuncinya adalah, yang penting adalah senang menulis dulu, karena dakwah terbaik adalah melalui tulisan, karena tidak bisa dihapus, mudah untuk mengingatnya ketika kita lupa, dan mudah diakses oleh publish, tidak hanya di Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Maka perbanyaklah menulis, perbanyaklah publikasi ilmiah. Itu saja dari saya. Monggo Pak Muiz ditutup. Terima kasih Pak Dokter. Bapak Ibu, kami tunggu karya Bapak Ibu selama 1 minggu. Insya Allah pertemuan ketiga akan dilaksanakan di hari Sabtu depan. Kita tutup pertemuan daring pada siang hari ini dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.